Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan dalam keadaan kali ini kita akan membahas tentang pelajaran kerjasama ekonomi internasional. Nah, lebih lanjut ke materi ini, mungkin kalian harus ingat dulu tentang konsep dari kerjasama internasional ini. Yang pertama, nanti kalian akan mempelajari tentang pengertian kerjasama ekonomi internasional, manfaat kerjasama ekonomi internasional, bentuk-bentuk kerjasama ekonomi internasional, dan lembaga-lembaga ekonomi internasional. Tujuan dari pembelajaran ini adalah kalian diharapkan untuk menjelaskan atau dapat menjelaskan pengertian kerjasama ekonomi internasional. Yang kedua adalah menjelaskan bentuk-bentuk kerjasama ekonomi internasional dan menjelaskan lembaga-lembaga ekonomi internasional. Jadi itu merupakan tujuan dari pembelajaran kita kali ini. Selanjutnya kalian akan melihat istilah-istilah dari kerjasama ekonomi internasional ini sebagai berikut: ada netral, regional, multilateral, regional, ASEAN, AFTA, MEA, APEC, World Bank, European Union, ITO, ILO, ADB, dan WTO. Nah, apa itu kerjasama ekonomi internasional? Kerjasama ekonomi internasional adalah kerjasama yang dilakukan antar negara dalam bidang ekonomi. Jadi setiap negara ini membutuhkan kerjasama dalam berbagai bidang. Salah satunya adalah bidang ekonomi. Tujuannya adalah untuk memenuhi kebutuhan suatu negara dengan cara ekspor dan impor salah satunya, atau mengenai kebijakan-kebijakan ekonomi lainnya. Nah, kenapa setiap negara memerlukan kerjasama? Tentu ada tujuan dari kerjasama tersebut. Tujuan dari kerjasama ekonomi internasional adalah mendapatkan keuntungan. Keuntungan inilah yang akan menjadi pendapatan suatu negara, ya. Dan kita lanjutkan lagi. Kemudian ada juga manfaat kerjasama ekonomi internasional. Setiap negara tentunya ingin mendapatkan manfaat ketika kita bekerjasama dengan negara lain. Adapun manfaat kerjasama ekonomi internasional itu sebagai berikut. 1. Membebaskan bangsa-bangsa dari kemiskinan, kebodohan, dan kelaparan. Yang kedua, membebaskan bangsa-bangsa dari keterbelakangan ekonomi. Yang ketiga, memajukan perdagangan seperti terbentuknya berbagai badan kerjasama regional dan multilateral. 4. Memajukan perkembangan di negara-negara berkembang seperti memberikan kesempatan negara berkembang mengekspor barang dan jasa. Yang kelima, bagi negara maju, mereka mendapatkan berbagai bahan mentah untuk mempertahankan dan mengembangkan kemajuan dalam berbagai bidang. Bentuk-bentuk kerjasama ekonomi internasional ini bermacam-macam. Ada yang kerjasama bilateral, ada regional, ada yang sifatnya multilateral, ada antar regional, dan kerjasama berdasarkan tujuan dan lapangan usaha seperti OPEC, OECD. Kalau bilateral ini kerjasama yang melibatkan dua negara, misalkan Indonesia dengan Singapura, Indonesia dengan Malaysia, dan lain sebagainya. Jadi ini hanya melibatkan dua negara. Yang kedua adalah kerjasama regional, yaitu kerjasama antar negara-negara dalam satu kawasan. Contohnya di Asia Tenggara ada ASEAN. ASEAN ini merupakan kerjasama negara-negara yang salah satu pokok bahasan dalam kerjasama tersebut adalah bidang ekonomi, ya. Yang ketiga adalah kerjasama multilateral. Kerjasama multilateral adalah kerjasama ekonomi yang terdiri dari banyak negara, seperti ada organisasi PBB yang disebut dengan ILO dan IMF.
ILO ini merupakan kerjasama ekonomi atau sebuah organisasi dalam bidang perburuhan ya, International Labour Organization, dan IMF atau International Monetary Fund atau organisasi dunia yang memberikan bantuan-bantuan berupa bantuan keuangan kepada negara-negara yang membutuhkan. Yang keempat, kerjasama antar regional adalah kerjasama antar dua kawasan, misalkan Asia Tenggara dengan Uni Eropa. Di Asia Tenggara ada ASEAN bekerjasama dengan Uni Eropa. Yang kelima, kerjasama berdasarkan tujuan dan lapangan usaha seperti OPEC, OECD. OPEC ini adalah organisasi pengekspor minyak ya. Indonesia dulu pernah masuk ke dalam organisasi negara-negara pengekspor minyak. Nah, ini adalah contoh-contoh dari lembaga-lembaga ekonomi internasional. Ada ASEAN, ada APEC. Indonesia sudah masuk ke APEC atau Asia Pacific Economic Cooperation. Kemudian ada World Bank, ada Uni Eropa, ada ILO dan lain-lain.